Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan beberapa tema yang terkait dengan maqasidus syariah. Di pertemuan-pertemuan yang lalu, saya sudah menyampaikan tentang bagaimana maqasidus syariah punya peran yang sangat signifikan bagi menjawab berbagai persoalan-persoalan kontemporer yang terkait dengan hukum, tentang ekonomi, tentang budaya, bahkan tentang sosial. Jadi maqasidus syariah ini memang piranti paling efektif ya untuk paling tidak sampai sekarang ini untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat kita, khususnya ya kepada kasus-kasus yang secara tekstual tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, beberapa terminologi, kemudian tingkatan dan keterkaitan dengan maslahat sudah kita jelaskan ya, tapi saya ingin sedikit mereview ya, terutama pada teman-teman mahasiswa. Maqasidus syariah itu dalam realitas pelaksanaan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah di lapangan itu tidak bisa terlepas dari konsep maslahat ya. Tidak mungkin maqasidus syariah itu bisa diterapkan kalau tidak ada alat bantu ya, atau alat bantu untuk mempertimbangkannya. Dan alat bantu yang dimaksud adalah tentang konsep maslahat. Maka sekali lagi selalu ada korelasi antara maqasidus syariah dengan konsep maslahat. Karena kita tahu bahwa tujuan ya diberlakukannya syariat-syariat itu kan dalam rangka membangun kemaslahatan. Di mana ada kemaslahatan, disitulah ada hukum. Di mana tidak ada kemaslahatan, maka hukum tidak ada. Ini cara berpikir kita menganalisis tentang korelasi antara maqasidus syariah dengan maslahat. Jadi maqasidus syariah itu merupakan tujuan disyariatkannya segala hal yang terdapat dalam Quran dan hadis. Maslahat itu jadi pertimbangannya, dan pasti semua syariat yang diberlakukan itu pertimbangannya adalah dalam rangka membangun kemaslahatan. Seperti pernah kita kaji pada beberapa waktu yang lalu bahwa sebuah problem yang berkembang dalam masyarakat bisa ya dilakukan dengan penyelesaian menggunakan metode maqasidus syariah dengan pendekatan maslahat. Tentu maslahatnya harus memenuhi syarat ya. Yang dimaksud memenuhi syarat itu artinya bahwa pertama, tidak mungkin orang bisa melakukan ijtihad dengan maqasidus syariah dan pendekatan maslahat kalau maslahatnya tidak memenuhi syarat, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih syarat-syarat sebuah maslahat bisa dianggap sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum? Sekurang-kurangnya ada 3 ya. Yang pertama, ini review ya dari pertemuan yang lalu. Yang pertama itu adalah maslahatnya harus bersifat universal. Artinya maslahatnya harus bersifat umum, berlaku untuk banyak orang. Jadi kalau kita mempertimbangkan atau memutuskan satu hukum berdasarkan maslahat yang maslahatnya hanya bersifat parsial dan hanya bersifat individu, maka secara syariat ya dalam pendekatan ini penyelesaian hukumnya dianggap tidak memenuhi syarat dan batal ya, karena tidak memenuhi syarat. Karena syarat sebuah maslahat itu bisa dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum ketika maslahatnya itu bersifat universal, bersifat ammah. Percetakan mata uang itu pertimbangan salah satunya adalah maslahatnya universal ya, maka dengan pendekatan maqasidus syariah tentu dengan menggunakan hifdzul mal ya, 5 yang harus dijaga itu levelnya. Dengan hifdzul mal, maqasidus syariah menentukan tentang bagaimana hukum mencetak uang misalnya, itu maslahatnya bersifat universal karena semua orang membutuhkan apa itu mata uang dan dia bersifat universal. Maka keputusan hukum untuk mencetak mata uang secara masif ya, itu secara maqasidus syariah bisa dibenarkan. Karena apa? Karena maslahat yang terkandung dalam percetakan uang yang bersifat masif itu adalah maslahat yang bersifat universal. Semua orang merasakan itu gitu, kira-kira begitu.
Kemudian misalnya negara mengambil keputusan untuk membangun ya semacam rumah tahanan lah ya bahasa sederhananya penjara kan gitu. Bagaimana kalau kita dekati, bagaimana hukumnya kita membangun rumah tahanan untuk kepentingan menjaga ya para narapidana yang mendapat eksekusi dari hakim ya, mendapat vonis dari hakim. Nah, karena penjara itu atau rumah tahanan itu kalau kita dekati dengan konsep maslahat, dia bersifat universal. Ya, bersifat universal. Artinya bahwa diadakannya atau dibangunnya rumah tahanan ini jelas memberikan maslahat dalam rangka tadi menjaga para narapidana ya untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang sifatnya kejahatan yang dilakukannya secara berulang. Dengan di penjara ada pendidikan ya bagi mereka, ya diharapkan tentu sebagai ini kan sebagai akibat sanksi yang diberikan ya. Bayangkan kalau tidak ada penjara, tidak ada rumah tahanan, lalu mau dikemanakan itu ya? Ya para narapidana yang secara kebetulan memang terkena sanksi, misalnya dihukum sekian tahun dan seterusnya. Jadi berdasarkan pertimbangan itu maka pembangunan penjara itu dianggap sebagai bentuk kemaslahatan, dan kalau kita menggunakan maqasid syariah itu berlaku itu. Ada hifdzuddin juga masuk ya, kemudian hifdzul nafas juga masuk di situ ya. Jadi yang pertama syaratnya bahwa maslahat itu harus bersifat universal. Yang kedua, maslahat itu harus bersifat tidak bertentangan dengan teks-teks syariat. Apa maksudnya? Jadi orang bisa menentukan keputusan hukum kalau maslahatnya itu memang secara esensi tidak bertentangan dengan teks syariat. Misalnya begini, membangun apa itu pabrik minuman keras, secara ekonomi mungkin ada maslahatnya karena dia akan mendatangkan pemasukan bagi negara kan gitu ya. Jadi negara akan mendapatkan pendapatan dari berdirikannya apa itu misalnya minuman keras, pabrik minuman keras dari hasil jual belinya, tradingnya. Tapi masalahnya minuman keras itu bertentangan dengan syariat karena di dalam Quran ya khamr ya dan segala macam yang sejenisnya itu dianggap sebagai produk-produk terlarang. Oleh karena itu maka berdasarkan itu maslahatnya tidak sesuai dengan syariat, walaupun secara ekonomi mendatangkan pendapatan yang luar biasa bagi pemerintah, tetapi karena bertentangan dengan apa itu dengan syariat maka tidak dibenarkan ya. Ya itu paling tidak satu sisi ya, satu perspektif. Yang kedua misalnya contoh lain ya dalam konteks Indonesia misalnya ya, lokalisasi apa itu perjudian misalnya ya. Sebenarnya secara ekonomi ketika perjudian itu dilokalisir secara profesional, dimanage secara bagus, boleh jadi akan mendatangkan penghasilan bagi negara ya, di samping bagi pelaku-pelaku di situ, dan juga mendatangkan kemaslahatan ekonomi bagi negara. Cuman masalahnya karena judi itu bertentangan dengan syariat, maka lokalisasi ya pelaksanaan atau permainan judi itu dianggap tidak maslahat dan haram. Karena apa? Maslahatnya itu bertentangan dengan teks syariat, judi itu haram ya. Jadi sekali lagi syaratnya harus sesuai dengan apa ini teks syariat ya. Ini paling tidak dalam perspektif hukum Islam ya. Kemudian yang berikutnya, syarat daripada maslahat bisa dipertimbangkan untuk menetapkan hukum dengan pendekatan maqasid syariah. Sebagai bagian dari maqasid syariah adalah maslahatnya harus berdasarkan hasil riset yang mendalam. Jadi tidak hanya kemudian asumsi bahwa ini kayaknya menimbulkan maslahat lalu diputuskan boleh, tidak ya. Ketika orang mau mendirikan, membangun ATM di beberapa kota di daerah, itu kan berdasarkan riset, ya kan? Ketika orang ingin membangun misalnya katakanlah jalan tol ya, atau jalan layang, itu kan hasil riset, survei dari awal secara matang dan seterusnya. Kalau kemudian maslahatnya tidak didasarkan riset dan penelitian secara keilmuan, maka tidak dibenarkan. Tapi semua maslahat yang bisa dijadikan dasar untuk penetapan hukum adalah maslahat yang bersifat hasil riset yang mendalam dan penelitian yang mendalam. Nah itulah kira-kira tema kita hari ini. Ini sifatnya mungkin mengulang, tapi lebih mematangkan kembali bahwa memang
eh, karena apa ini, teori tentang maqasid syariah ini relatif rumit untuk dipahami ya. Kalau kita tidak memahami konsep-konsep lain tentang maslahat, tentang ijtihad, akan sulit. Maka sengaja saya sampaikan secara berulang, terutama kepada para mahasiswa, bahwa ada korelasi yang tidak bisa dipisahkan antara maqasid syariah dengan konsep maslahat. Kenapa? Karena substansi dari maqasid syariah pada hakikatnya adalah membangun kemaslahatan. Itulah kira-kira tema kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.